Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa dalam perkuliahan Manajemen UMKM dan Koperasi pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep manajemen. Cakupan pembahasan atau topik pembahasan pada pertemuan hari ini adalah yang pertama pengertian manajemen, yang kedua proses dan fungsi manajemen, ketiga manajer dan kepemimpinan, dan yang terakhir adalah standar pengendalian. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Proses manajemen, ya kita bisa lihat ada 4. Ya, yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Dalam proses perencanaan terdapat 2 diantaranya, yaitu menetapkan tujuan dan juga menentukan cara mencapainya. Dalam tahapan pengorganisasian, ini yang pertama mengorganisir kegiatan dan orang atau sumber daya manusianya. Yang kedua menentukan apa yang harus dikerjakan. Kemudian ada proses pengarahan. Di sini memotivasi dan mengarahkan orang untuk bekerja optimal. Memotivasi dan mengarahkan ini memang dititik beratkan kepada manajer di berbagai tingkat. Kemudian tahapan atau proses pengendalian, ya. Ini ada melakukan monitoring atau pengawasan, kemudian memastikan tujuan telah tercapai atau belum tercapai. Selanjutnya, dalam manajemen ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian atau controlling. Dalam suatu manajemen terdapat atau ada sosok manajer, ya. Apa itu manajer? Menurut Dr. S.P. Siagian, manajer adalah orang yang memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. Peranan manajer ini dapat dilihat dalam tabel yang sudah ditampilkan, memiliki peran, ya, interpersonal, ya, dan juga informasi, ya, jadi sebagai sumber informasi. Dalam peran interpersonal atau hubungan manusiawi, ya, peran spesifiknya atau lebih jauhnya lagi perannya itu adalah figur bapak, pemimpin, dan juga penghubung. Contohnya menjadi simbol organisasi, ya, memimpin rapat, membuka acara organisasi, memberi contoh pada bawahan, serta memotivasi bawahan. Kemudian peranan manajer sebagai informasi atau informan, ya, peranan spesifiknya atau peranan lebih dalamnya lagi yaitu monitor, diseminator, dan juga juru bicara. Nah, contohnya, ya, memonitor atau mengawasi kegiatan dalam organisasi, menyebarluaskan informasi kepada anggota organisasi, dan menjadi perwakilan organisasi. Kemudian peranan selanjutnya adalah sebagai pengambil keputusan atau pembuat keputusan. Ya, di sini ada peran spesifiknya, ya, yaitu kewirausahaan, penyelesaian gangguan, pembagi sumber daya atau perunding. Di sini ada contohnya membuat keputusan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan, ya. Ada menyelesaikan gangguan yang timbul, membagi sumber daya dalam organisasi, ya, kemudian melakukan perundingan dengan pihak yang terkait. Ya, dalam diri seorang manajer, ya, harus memiliki jiwa kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan?
Ya, kepemimpinan itu adalah sifat dan perilaku untuk mempengaruhi bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis dengan pertimbangan aspek efisien dan efektif untuk mencapai tingkat produktivitas kerja, ya, sesuai yang telah ditetapkan. Itu definisi kepemimpinan menurut Siswanto, ya. Kesimpulan dalam perkuliahan pertemuan pertama ini adalah yang pertama, penerapan manajemen yang baik akan membawa organisasi apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, UMKM ataupun koperasi, untuk mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Manajer dituntut untuk memahami dan menerapkan seluruh fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan dengan baik. Ya, terima kasih. Ya, itulah presentasi mata kuliah, ya, manajemen UMKM dan koperasi pertemuan pertama. Untuk tanya jawab dan diskusi lebih lanjut dapat dilakukan di forum diskusi yang sudah disediakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.